Selamat hari Minggu, anak-anak dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bertemu untuk belajar di kelas sekolah minggu. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali ada di kelas sekolah minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami beroleh damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami siap belajar firman Tuhan. Allah sendiri kiranya yang akan memberkati dan menolong kami untuk kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami menjadi anak-anak yang menurut apa yang Tuhan mau, yang taat kepada Engkau. Dan bila saat ini Tuhan Yesus, Engkau melayakkan kami, mengampuni kami sekiranya ada hal atau dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu, diambil dari Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-Nya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membawa makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menegadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini sudah kita baca, dan mari anak-anak kita akan belajar lebih lagi apa yang sudah Tuhan perbuat untuk menolong banyak orang. Dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu teladan bahwa Tuhan Yesus memikirkan banyak orang dan Tuhan Yesus bertanggung jawab atas semua hal dalam pelayanannya. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan, yuk kita memuji Tuhan dulu. 1 pujian, 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita akan pujikan bersama-sama. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah
5 roti dan 2 ikan. Wow, anak-anak sudah memuji Tuhan, semuanya sudah bersuka cita, diberkati Tuhan melalui pujian ini bahwa kita melihat ada mujizat yang Tuhan kerjakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab atas semua orang yang mengikutinya. 5.000 orang. Wow, luar biasa. Nah, setelah ini kembali anak-anak akan melihat bersama-sama bagaimana cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini menjadi cerita sekolah minggu dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang ya dan amin sudah Tuhan kerjakan buat umatnya. Sebuah video tentang 5 roti dan 2 ikan. Pelajaran sekolah minggu kita kali ini menekankan tentang pelipat gandaan. Bagaimana Tuhan Yesus melipat gandakan pelayanannya dengan cara melibatkan murid-muridnya. Jadi tidak sendiri tetapi melibatkan murid-muridnya untuk ikut serta melakukan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, bagian pelipat gandaan ini dimulai dengan soal tanggung jawab. Secara sederhana, apa yang mengartikan tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, anak-anak bisa bayangkan nggak? Ketika Tuhan Yesus dengan kuasanya terjadi mukjizat 5 roti 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang dan murid-muridnya harus berjalan ke sana kemari gitu kan untuk membagikan roti dan ikan itu kepada 5.000 orang. Kira-kira capek enggak? Pasti capek ya. Tapi ketika capek apakah mereka berhenti karena capek? Aduh, aku capek Tuhan, udah selesai. Apakah seperti itu? Tidak ya. Tapi mereka dengan bertanggung jawab, mereka terus membagikan roti dan ikan itu kepada 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kehidupan anak-anak semuanya? Berbicara tentang tanggung jawab, apakah di rumah, di sekolah, anak-anak sudah melakukan tanggung jawab dengan baik? Ya. Bisa jadi anak-anak melakukan ada banyak hal atau beberapa hal di rumah maupun di sekolah. Apa saja yang bisa dilakukan? Yuk kita cari tahu apa bentuk tanggung jawab yang bisa anak-anak lakukan. Oke, kita perhatikan ya video berikut ini.
Wash it first. Okay, again. It's okay. Yes. Good. Yes, good. Again. Good. 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 Yay. Now go right. Baik, kita sudah menyaksikan video dari anak-anak yang mempunyai tanggung jawab dan mereka berusaha menyelesaikan tanggung jawab itu. Ada yang menyapu, ada yang merapikan tempat tidur, ada yang membantu untuk mencuci piring atau mencuci sayuran, ada juga yang membantu ibu, apapun yang bisa dilakukan. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan dan menghendaki, meminta untuk anak-anak punya rasa tanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita mau melihat ada satu ayat hafalan untuk kalian semuanya dari Lukas 9 ayat 13a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Baik, itu ayat hafalannya ya. Dan setelah itu, kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang nanti ada di lembar tugas pelajaran kalian. Dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Kita dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, dan itu dimulai sejak kalian masih kecil. Sejak dini kalian belajar untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Oke, good. Oke, kita akan tutup dalam doa ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan kepada kami teladan untuk kami boleh bertanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam hari-hari kami, untuk kami terus dipimpin Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan belajar dalam kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.